Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar teman-teman jamaah sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Allah berikan kemudahan, lancarkan rezeki teman-teman semua. Allah permudah urusan teman-teman semua, urusan duniawi, urusan ukhrawi, semuanya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang punya hajat khusus ataupun doa khusus, seperti biasa tulis di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan doa-doa kita semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Nyalakan tombol notifikasi agar setiap kali saya mengupload video terbaru, jamaah sekalian tidak ketinggalan video dari channel saya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah solawat, yang solawat ini adalah rajanya solawat, pembuka rezeki bagi kita semua. Apakah solawatnya? Adalah solawat Jibril. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Banyak sekali mungkin di luaran sana, di channel lain, bahkan di tempat Anda menimba ilmu, satu amalan ini tapi banyak sekali versinya atau mukjiznya orang yang mengijazahkan. Tetapi teman-teman semua, saya mendapatkan ijazah sholawat Jibril itu dari guru saya. Insya Allah saya istiqomah sampai dengan sekarang, dan alhamdulillah ya, Allah memberikan kelapangan rezeki, kemudahan ya, sehingga sampai detik ini saya tidak pernah merasa kekurangan ya dari bab rezeki, alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman mau ikuti ijazah yang saya lakukan, maka simak video ini sampai dengan selesai. Jangan di skip ya. Kita sharing bareng, kita menimba ilmu bareng-bareng. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mungkin saat ini butuh motivasi, atau butuh masukan dan arahan, atau bahkan sedang kebingungan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, guru saya itu memberikan ijazah sholawat Jibril itu jumlahnya tidak banyak, hanya 1000 ya, 1000 saja dalam waktu 1 hari. Namun yang perlu kita pahami adalah waktu. Nah, mungkin teman-teman semua ketika mengamalkan sholawat Jibril, kok nggak ada bedanya ya, kok nggak ada keajaibannya ya, mungkin waktunya ini ya, mungkin waktunya ini yang kurang tepat. Maka dari itu, kapan sih waktu yang tepat untuk mengamalkan sholawat Jibril? Nah, saya mendapatkan ijazah ini dari guru saya bahwa ada waktu mustajabah, di mana waktu tersebut itu malaikat itu membawa doa kita ya, dari bumi dibawa ke langit dan dilaporkan ke Allah. Dan insya Allah kalau kita mengamalkan satu amalia secara kontinu atau istiqomah di waktu tersebut, maka Allah akan mengabulkan dan mengijabah doa-doa kita. Kapan waktunya? Ya, waktunya adalah bainal maghrib wal isya. Waktunya adalah di antara sholat maghrib dan sholat isya. Mungkin yang teman-teman anggap waktunya malam ya, atau di sepertiga malam. Nah, kalau itu sudah pasti ya mustajab. Tapi untuk amalia sholawat Jibril ini cukup diamalkan, yaitu bainal maghrib wal isya, antara sholat maghrib dan isya. Nah, teman-teman dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita sebelum melakukan sholat maghrib adalah melaksanakan qobliyah maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, dan lakukan yang pertama ya, silakan dicatat. Setelah melakukan sholat sunnah qobliyah, kemudian sholat maghrib, kemudian ba'diyah, maka selesai wiridan kita membaca istighfar ya, yaitu 100 kali dengan tartil ya, astaghfirullahaladzim, 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 sampai dengan 100 kali. Nah, setelah kita membaca istighfar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampunan ya maksudnya. Kemudian setelah itu kita lanjut membaca sholawat Jibril, yaitu 1000 kali. Membaca sholawat Jibril 1000 kali,
kemudian dilanjutkan dengan membaca doa kita ya, atau doa hajat, doa keinginan kita. Nah, doanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan doa hajat kita. Nah, itu ya. Cukup simpel sebenarnya. Nah, kemudian ada yang bertanya, kalau misalkan kita dalam keadaan bepergian ya, atau safir ya, kita dalam keadaan musafir, kemudian kita tidak bisa itu ya melaksanakan pembacaan sholawat Jibril yang 1000 kali dalam waktu 1 kali duduk, maka bagaimana solusinya? Nah, maka ketika kita, wah pagi ini saya bepergian nih, mau ke Jakarta atau mau kemana, maka boleh ya dicicil di setiap waktu sholat. Misalkan duhur berapa, 200, asarnya misalkan 300. Nah, maka nanti intinya ba'da sholat maghrib itu adalah hatamnya kita membaca sholawat Jibril ya. Hatamnya itu adalah di waktu setelah maghrib itu, sebelum kita berdoa. Itu boleh, tapi hanya dalam keadaan darurat ya, atau kita dalam keadaan bepergian. Tapi kalau dalam keadaan legan atau dalam keadaan yang memang kita santai, maka sebisa mungkin usahakan membaca sholawat Jibril 1000 kali itu dalam 1 majelis atau 1 kali duduk setelah sholat maghrib. Nah, jamaah sekalian, setelah itu ada juga yang bertanya, kira-kira berapa lama sih kita melaksanakan ijazah ini? Perlu jamaah sekalian pahami bahwa Wallahu a'lam ya, terkadang kita juga tidak paham ketika ada orang yang baru mengamalkan 1 minggu sudah dikabul, ada yang mengamalkan 1 bulan hajatnya sudah diijabah, ada yang sampai 1 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, wallahu a'lam, tugas kita itu hanya meminta dan Allah yang memberi. Artinya tidak ada batasan dan tidak ada yang mengetahui kapan doa itu diijabah. Kita hanya punya tata caranya saja. Adapun wewenang untuk mengabulkan hajat kita itu adalah wewenang Allah. Nah, kalau misalkan kita bicara hal seperti ini loh, berarti kita doa nggak tahu dong kapan dikabulkannya. Nah, baik. Teman-teman semua, saya punya satu filosofi ya, atau perumpamaan. Contoh ketika kita itu duduk di sebuah taman, santai gitu ya. Kemudian datanglah beberapa pengamen gitu ya. Datang pengamen, kemudian di hadapan kita, mereka memetik gitar dengan kunci yang aduh ya, amburadul nggak enak, suaranya juga terdengar sumbang atau fals ya, intinya nggak enak didengar lah. Kemudian kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti kita langsung merogoh kocek, atau bahkan mungkin maaf ya, maaf mas gitu kan, hanya ucapan maaf. Kalaupun kita ngasih, paling kita cari recehan lah, ada 500 ya 500 gitu kan, saking nggak enaknya didengar. Intinya Allah udahlah gitu kan. Nah, tetapi teman-teman sekalian, ketika kita didatangi seorang pengamen, main gitarnya enak, petikannya, kuncinya pas, suaranya merdu, yakinkah kita akan langsung kasih uang 500? Saya yakin teman-teman sekalian akan menahan pengamen tersebut. Tahan dulu lah ya, karena apa ya, iramanya itu enak didengar ya di telinga, sehingga kita akan menikmati ya. Nah, bahkan akan dilama-lamakan gitu kan. Setelah dilama-lamakan, apakah kita akan dengan tega memberi uang 500 ya, uang koin? Itu tidak mungkin. Pasti kita akan merogoh kocek yang lebih banyak. Wah, ada 5.000 nih, atau bahkan wah, ini mas ya, saya kasih 10.000, suaranya bagus sekali, saya sangat menikmatinya. Itu ya. Jadi kalau kita ibaratkan filosofi tadi, perumpamaan seorang pengamen, bisa kita filosofikan dengan doa kita kepada Allah. Ketika
doa kita itu kok nggak dikabul-kabul ya. Mungkin ya kita prasangka baik saja sama Allah. Mungkin Allah sedang mendengarkan nada-nada yang indah ketika kita berdoa. Anggap saja doa tersebut itu adalah nada yang sangat indah yang Allah itu ingin terus mendengarnya. Nah, tidak ingin cepat-cepat dikabul karena Allah itu sudah menyiapkan banyak sekali ini pengabulan. Makanya saya mau dengarkan dulu nih doanya si A. Nah, itu husnudzon kita kepada Allah. Artinya jangan pesimis ketika kita baru doa 1 bulan ngamalin sholawat Jibril kok nggak ada bedanya. Kok nggak sabaran gitu kan. Sedangkan Allah itu ya ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa pasti saya kabulkan. Tunggu saja waktunya kan gitu ya. Nah, ketika kita berprasangka bahwa doa tersebut mungkin nggak dikabulkan, yaitu prasangka hamba, maka Allah juga tidak akan mengabulkan. Nah, artinya berapa lama kita harus mengamalkan sholawat Jibril ini dan berdoa berharap hajat kita dikabulkan ini? Wallahu a'lam. Yang jelas tugas kita itu berdoa ya. Kemudian dalam mengamalkan sholawat Jibril tadi itu ada 2 rumus. Yang pertama istiqomah, yang kedua adalah yakin. Yakin dengan apa yang kita amalkan. Man jadda wa jadda. Ketika orang tersebut bersungguh-sungguh yakin, maka dia akan berhasil. Tapi kalau kita mengamalkan sholawat Jibril tidak ada keyakinan di dalam hati bahwa apa yang kita amalkan itu akan berhasil, ya sia-sia saja. Makanya yang pertama istiqomah ya, coba tiru cara saya mengamalkan sholawat Jibril. Kemudian yang kedua yakin ya, kapan waktunya Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan lunaskan hutang-hutang kita, Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Bahkan Nabi pun diuji sama Allah, doanya itu sampai ratusan tahun ya. Nabi itu kan usianya panjang-panjang. Salah satu Nabi yang doanya tidak segera dikabul itu adalah Nabi Zakaria. Beliau itu padahal mintanya bukan seperti kita ya, yang sujudnya sedikit tapi mintanya banyak. Nabi Zakaria itu sujudnya banyak, mintanya sedikit. Beliau hanya minta keturunan. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Bukan Allah tidak mau, hanya menguji. Allah tidak lekas mengabulkan, tapi Allah menguji keimanan Nabi Zakaria. Nah, setelah diuji Nabi Zakaria itu, ya, sampai beliau tua, renta, ya, bahkan divonis bahwa tidak bisa hamil istrinya, ternyata Nabi Zakaria doanya diijabah oleh Allah. Ya, tidak tanggung-tanggung, beliau dikaruniai seorang anak yang juga sebagai utusan Allah atau Nabi, yaitu Nabi Yahya. Nah, jadi itu ketika kita berdoa di hadapan Allah, tidak hanya ingin segera dikabulkan. Ketika Allah belum mengabulkan, ada keyakinan, wah Allah pasti ngasih yang spesial nih, makanya lama. Ya, makanya kita kalau pesan makanan, itu beda ya. Kalau yang makanan biasa itu kan cepat sajiannya. Tapi kalau makanan yang spesial itu biasanya disajikan agak lama. Nah, maka husnudzonlah kita kepada Allah, insya Allah apa-apa yang kita amalkan, doa-doa yang kita panjatkan akan segera diijabah. Begitu ya teman-teman. Silakan tirukan ijazah yang tadi sudah saya sampaikan, boleh ya. Yang mau mengamalkan tulis di kolom komentar qabiltu ya, saya ijazahkan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya berhasil, hajat-hajatnya dikabul, hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibahagiakan hidupnya fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.